Nama Kak Seto begitu melekat dengan dunia anak-anak di Indonesia. Kiprahnya di dunia anak-anak tak sekedar menghibur, tapi juga terjun langsung dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi anak-anak. Kiprahnya tak hanya diakui di tingkat nasional, tapi juga internasional. Kak Seto pernah mendapatkan penghargaan dari Sekjen PBB Javier Perez, yakni Peace Messenger Award pada 1987, dan Orang Muda Berkarya Tingkat Dunia di Amsterdam pada 1987. Setelah diberikan kepercayaan di Komisi Nasional Anak-Anak, kini Kak Seto menjabat sebagai seorang Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Namun tak banyak yang tahu, sebelum mencapai kesuksesannya saat ini, Kak Seto ternyata melewati perjuangan panjang berliku. Salah satu motivasi Kak Seto terjun ke dunia anak-anak hingga sekarang adalah kisah sedihnya saat sang adik bernama Arif Budiman meninggal karena penyakit campak pada usia 3 tahun. Kak Seto begitu menyayangi adiknya dan tak mudah baginya menerima kepergian sang adik. Saat beranjak dewasa, Kak Seto yang akrab dengan panggilan kesayangan Tong pun harus menerima kenyataan pahit saat impian terbesarnya menjadi dokter pupus. Inilah yang menjadi awal kepergian Kak Seto meninggalkan kota kelahirannya dan mengadu nasib ke Jakarta. Meski hanya bermodal nekat tanpa kerabat dan kenalan, setibanya di Jakarta, Kak Seto rela melakukan pekerjaan kasar seperti tukang batu, tukang aduk semen, hingga tukang parkir. Semua dijalani demi bertahan hidup. Tapi hal itu tak membuatnya putus asa. Hingga suatu hari Kak Seto menonton acara yang ditayangkan TVRI, Asuhan Ibu Sandia atau yang akrab dengan nama Ibu Kasur. Hatinya tergerak dan merasa terpanggil untuk menyalurkan kecintaannya terhadap dunia anak-anak. Kedatangan Kak Seto ke rumah Ibu Kasur menjadi awal dan titik balik kehidupan Kak Seto. Tanggal 4 Juli 1970 adalah hari bersejarah bagi Kak Seto. Hari di mana Kak Seto bertemu Pak Kasur dan memulai karirnya menjadi asisten Pak Kasur. Tanggal itu diabadikan Kak Seto hingga sekarang. Disinilah kiprahnya di dunia anak-anak dimulai. Kak Seto menjalankan amanah Pak Kasur, aktif dan menekuni dunia anak-anak, termasuk mendirikan Yayasan Mutiara Indonesia. Kak Seto juga menamatkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pada tahun 2007, Kak Seto mendirikan sekolah alternatif bernama Homeschooling Kak Seto atau HSKS. Ini merupakan lembaga alternatif yang menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak. Sejumlah artis ternama memilih menyelesaikan pendidikannya di HSKS. Aku Prila Tukonsina, aku SMA kelas 11 IPS. Kegiatan aku sehari-hari syuting dan sekolah. Dan alasan kenapa aku memilih homeschooling, karena homeschooling itu fleksibel dan bisa menyesuaikan ke waktu aku. Kayak misalnya aku syuting setiap hari, tapi aku harus belajar. Dan itu gampang banget untuk memanage waktunya, karena homeschooling itu bisa fleksibel, terus bisa belajar di mana dan kapan aja, dan belajarnya juga bisa manggil guru. Terus jadi kita lebih fokus ke pelajaran. Pokoknya benar-benar mengusahakan kalau karir sama pendidikan tuh harus balance. Terus homeschooling juga, dengan homeschooling aku juga bisa lebih kreatif karena tugas-tugasnya itu juga lebih enak untuk dikerjakan. Terus pokoknya aku bisa lebih kreatif dalam setiap pelajaran. Lebih dari 40 tahun berkiprah di dunia anak-anak belum membuat Kak Seto puas. Baginya, perjuangannya untuk anak-anak belum selesai. Halo pemirsa, saya Sikomo. Kita berjumpa lagi dengan Kak Seto. Weleh itu pasti harus begitu ya. Ini katanya tadi sempat cerita break, katanya ini karena buru-buru beli bonekanya di Los Angeles ini ya dulu. Iya, betul. Terus dibentuk jadi
komodo. Iya. Makanya nggak rusak-rusak Kak Seto udah 40 tahun. Jadi awet, ya. Tapi tadi melihat perjalanan hidup Kak Seto tadi ya, menarik juga dari awal. Tadinya ingin jadi dokter, kemudian ke dunia anak. Ini mungkin ceritanya seperti apa nih Kak Seto? Iya, sebetulnya kalau di dunia anak dari kecil ya, sejak saya kehilangan adik saya umur 4 tahun, waktu itu dia umur 3 tahun. Sebetulnya bukan campak, tapi kami malaria. Saya kena dua-duanya malaria. Saya alhamdulillah sembuh, tetapi adik saya sayang tidak, langsung meninggal. Saya sempat sedih, terpukul. Waktu itu selalu bilang, Bu, beli adik lagi dong, begitu ya. Tapi tidak kunjung, tidak dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya semua anak-anak di tetangga, keponakan itu, di saudara sepupu itu disayang seperti adik saya begitu. Terus terbawa makin besar. Kemudian kalau Lebaran berkumpul kami menghibur saudara sepupu yang masih kecil-kecil gitu. Akhirnya lama-lama mencipta lagu anak-anak pada waktu SMA, menulis di suatu artikel mengenai anak-anak dan sebagainya. Emang sudah menjadi perhatian khusus kepada dunia anak-anak dari dari kecil memang. Dari kecil ya. Nah, pada waktu saya lulus SMA, kami kembar kan selalu berkompetisi lah begitu. Dia masuk kedokteran, diterima di kedokteran Erlangga, saya tidak. Aduh, saya frustrasi, terpukul sekali. Akhirnya saking sedih, saking bingung, akhirnya saya kabur, minggat bahasa Perancisnya gitu. Ke Jakarta. Waktu itu ya sempat dilarang, tapi udah supaya saya bisa mandiri. Saya pikir impian Jakarta tuh wah hebat, senang begitu ya, tapi namanya nggak punya saudara, nggak punya kenalan. Akhirnya nekat saja, tidur juga pertama kali di tempat kenalan di kereta api. Tapi hanya boleh seminggu, setelah itu sudah lepas. Akhirnya pernah merasakan jadi gembel, tidur di emperan toko di pasar. Bonek juga nih Kak. Iya, bonek waktu itu. Pernah disiram air petugas satpam juga ya karena kesiangan dan sebagainya. Jadi lama-lama kemudian jadi kuli pasar, jadi tukang batu, tertinggi jadi pembantu rumah tangga. Jadi office boy sebuah kantor yang kemudian membiayai saya pada waktu diterima di psikologi UI itu. Nah, akhirnya bisa sampai melanjutkan lagi sekolah. Ya, tapi sebelum itu 2 tahun kemudian ya, akhirnya saya cari kerjaan di mana-mana tidak ketemu. Saya melihat waktu sedang membersihkan saya jadi pembantu rumah tangga, saya lihat ada di TV ada acara Bukasur Taman Indria di TVRI. Terus saya melihat, aduh saya juga bisa kok seperti itu. Saya datang ke TVRI, saya mau ketemu Ibu Kasur. Oh bukan di sini, di Cikini, Jalan Kebun Binatang. Saya jalan kaki dari TVRI ke sana. Sudah siang saya ketok, saya mau ketemu Ibu Kasur. Ternyata yang membuka pintu Pak Kasur. Nah saya pernah membaca beliau berdua di sebuah majalah pada waktu masih SD ya. Lalu dia bilang, aduh Pak Kasur, saya langsung nekat saja, Pak, saya calon mahasiswa UI. Saya bilang gitu. Calon maksudnya suatu saat ingin jadi mahasiswa UI. Saya mau membantu Bapak tanpa digaji. Karena sebelumnya kalau setiap melamar kerjaan, wah nggak terima pekerjaan. Begitu kemudian, oke boleh, nanti sore datang ke tempat saya mengasuh anak-anak di Taman Situ Lembang, tidak jauh dari situ. Ya itu angkanya serba 4 itu. Angka 4 rupanya angka keberuntungan. Apa saja 4-nya tadi? Tanggalnya tanggal 4, bulannya bulan 4, bukan bulan Juli tadi, 4 bulan April. Nah, persis jam 4 sore, saya datang lalu ketemu Pak Kasur, Bapak, saya yang tadi siang bertemu. Oh, baik-baik sini. Lalu beliau punya semacam playgroup begitu sore hari, namanya ada namanya khusus begitu ya. Lalu beliau mengatakan, ibu-ibu kepada orang tua dari anak-anak itu, saya sekarang punya asisten baru. Namanya siapa, Dek? Saya namanya Seto, Pak. Nah, kita panggil Kak Seto. Oh, dari situ. Itu tepat jam 4 dan bulan 4 tadi itu. Menyandang Kak Seto itu. Nah, sejak itu setiap tanggal 4 bulan 4 saya peringati sebagai hari pengabdian saya pada dunia anak-anak. Jadi tanggal 4 bulan 4 kemarin tahun 17 ini berarti 47 tahun pengabdian di dunia anak-anak. Sudah hampir setengah abad. Iya, hampir setengah abad. Dan terus setelah itu dengan Pak Kasur sampai kemudian akhirnya lanjut kemudian ke kuliah psikologi dan akhirnya sampai seperti, tentu panjang ceritanya, tapi kita harus break dulu nih Kak Seto ya. Kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.